Ya halo teman-teman semua, jadi di video kali ini gue akan nge-share gimana sih biasanya gue dulu mempersiapkan untuk latihan interview bahasa Inggris gitu. Jadi dulu kan gue biasanya kalau interview itu pakai bahasa Indonesia aja kan. Nah setelah di 2023 gue untuk memutuskan untuk oke, gue harus belajar bahasa Inggris, speaking, listening, dan juga untuk persiapan untuk interview. Jadi nggak cuma speaking, listening doang, tapi udah harus bisa menjawab pertanyaan interview yang cukup rumit, kadang cukup rumit, dan kadang kita harus bisa spontan juga kan. Jadi dulu di 2023 itu gue apply di tempat di gue sekarang kerja itu di sekitar Maret ya. Nah di Maret, April, dan Mei, jadi Maret tuh apply, di Maret, April, Mei itu gue persiapan untuk interviewnya. Nah apa aja yang dipersiapkan untuk interview menggunakan bahasa Inggris ya. Ini benar-benar gue dulu nggak ada ini ya bisa bahasa Inggris bisa, tapi bukan yang secara lancar ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman kalau emang mau start dari awal itu masih sangat bisa gitu. Nah apa yang gue lakukan, ini benar-benar versi cepat aja 3 bulan dan versi yang sangat low budget ya. Itu di bulan pertama, jadi apa yang gue lakukan itu intinya adalah gue ikut TikTok live yang conversation pakai bahasa Inggris teman-teman. Jadi kan banyak tuh yang di TikTok live sekarang, kalau teman-teman mau mencoba mencari itu banyak yang mereka menyajikan atau memberikan kesempatan orang ngomong pakai bahasa Inggris. Nah di situ gue manfaatkan tuh dengan baik selama 3 bulan tuh tiap malam ya. Tiap malam itu selama 3 bulan. Awalnya bulan pertama itu gue cuman listening aja dulu. Jadi benar-benar dengerin apa yang mereka omongin. Terus di situ ya udah gue biasanya cuman jawabin via chat aja. Kan ada tuh TikTok live, terus di bagian bawahnya itu ada live-nya gitu kan. Ada komennya. Nah itu gue join komen doang awalnya. Tapi di bulan pertama itu ya udah full listening dulu. Nah di bulan kedua gue mulai mencoba meningkatkan confidence, yaitu dengan cara ya udah mulai naik tuh dari TikTok live yang di bawah di komen, biasanya itu dinaikin ke sebagai ya bisa ngomong juga di situ. Nah di situ gue sebenarnya lebih ke melatih confidence aja. Jadi lebih pede aja untuk ngomong, meskipun sebenarnya kadang kita ditanyain apa, jawabnya apa, nggak nyambung gitu. Jadi selama bulan kedua itu full tuh gue ya udah, kalau misalnya ada pertanyaan gue jawab seadanya aja, sebisanya gitu. Itu benar-benar selama 2 bulan gitu ya. Jadi benar-benar pertanyaan itu ngalor ngidul teman-teman, nggak ada yang strict satu topik aja, tapi topiknya benar-benar random banget. Bahkan hal yang receh juga biasanya kita bahas juga gitu. Nah di bulan ketiga biasanya itu dulu gue itu memulai komunikasi 2 arah yang lebih sulit. Jadi mulai discuss tuh. Diskusinya juga yang lumayan berat ya teman-teman, bukan yang kayak pertanyaan makanan favoritnya apa, makanan di Indonesia seperti apa. Kadang kan ada orang dari luar negeri juga kan. Nah di discuss yang bulan ketiga ini gue memberanikan diri untuk ya udah diskusi yang lebih berat lagi. Jadi kayak mengutarakan argumen, kalau ada opini gimana, boleh membantah argumennya gimana. Jadi bener-bener topiknya random banget, bisa yang sangat berat, bisa yang sangat mudah, bisa kayak hal yang sangat mudah tuh contohnya kayak percaya alien atau enggak gitu. Alien tuh kayak gimana. Jadi lebih random aja. Sebenarnya itu latihannya banyak ya. Jadi nggak cuma latihan ngomong, nggak cuma latihan bahasa Inggris, tapi juga ngelatih spontanitas kita gitu. Even kayak kita nggak tahu apapun, ya udah kita bisa riset dulu bentar, terus kita bisa membuat opini di situ. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya, cukup banyak, dan teman-teman bisa manfaatkan selama 3 bulan. Bahkan ini proses gue belajar ya. Kalau teman-teman bisa lebih cepat sebulan gitu, seminggu dengerin, seminggu melatih confidence, terus seminggu discuss gitu bisa juga. Tapi kalau misalnya ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, nggak apa-apa. Proses belajar orang beda-beda. Jadi teman-teman harus manfaatkan. At least teman-teman itu bisa berkembang, karena proses untuk conversation atau interview bahasa Inggris itu nggak yang harus benar-benar grammarnya 100% benar gitu, nggak juga. Karena ya kita bukan untuk membuat jurnal internasional. Kita ya at least itu kalau interview ya kita bisa menyampaikan poin kita ke orang yang mendengarkan. Ketika kita ngajak ngobrol atau ngajak interview itu, at least dia harus dapetin poin yang kita sampaikan. Intinya itu. Jadi semoga teman-teman bisa masuk, bisa dicoba, dan bisa bermanfaat. Oke, thank you.